Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan untuk kalian semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 6, kita akan mulai belajar darinya di bab 2 mata pelajaran akidah akhlak. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna 1. Dan Bapak harapkan di bab 2 ini kalian mampu mengetahui beberapa arti atau makna dari Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna apa saja yang akan kita bahas di bab 2 ini? Yang pertama Al-Qawi, yang kedua Al-Hakim, kemudian yang ketiga Al-Musawwir, dan yang terakhir Al-Qadir. Nah, keempat Asmaul Husna ini kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu siap untuk mengikuti pembelajaran dari ini. Baik, kita mulai. Asmaul Husna. Apa sih sebenarnya Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Ada asma dan ada husna. Asma itu sering kita dengar atau sering kita sebut dengan arti nama. Ya, kemudian husna itu sering diartikan sebagai kata baik. Berarti Asmaul Husna adalah kata-kata yang baik. Nah, kata-kata yang baik untuk siapa? Untuk Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah diketahui, Asmaul Husna ini ada 99, ada 99 Asmaul Husna. Nah, yang akan kita bahas sekarang hanya 4. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, Al-Qawi. Bisa dilihat. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Mengandung makna bahwa hanya Allah yang maha sempurna kekuatannya. Tidak ada yang melebihi dari kekuatan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Ya, makanya kalau ada orang yang merasa sok kuat, berarti dia sudah tidak percaya dengan adanya kekuatan dari Sang Maha Pencipta, yakni Al-Qawinya Allah. Sedangkan kekuatan yang dimiliki manusia itu tidak kekal. Ya, tidak kekal dalam artian tidak bertahan lama. Suatu saat akan tiba masanya kekuatan manusia menjadi lemah. Contohnya misalnya ketika umur semakin tua, ya, maka kekuatan ataupun raga juga ikut melemah. Kemudian mata tak lagi sempurna melihat. Jadi semakin tua, maka mata kita itu akan semakin tidak jelas. Nah, itulah kekuatan manusia yang tidak kekal. Sedangkan kekuatan Allah itu abadi atau kekal. Dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Ada sebuah ungkapan bahwa di atas langit masih ada langit. Begitu pula kekuatan manusia. Bisa jadi seseorang yang paling kuat di sebuah daerah, tetapi di tempat lainnya ada orang yang jauh lebih kuat daripada dia. Jadi, kalian jangan merasa sok kuat dalam menghadapi situasi apapun. Ya, kalau ada orang yang merasa sok kuat, ya, nantangin dirimu atau ngejekin dirimu, kamu jangan memaksakan diri untuk melawannya. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Ma qadarullahu haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah yang maha kuat. Nah, bisa dilihat di sini Al-Qawi. Al-Qawi itu artinya yang maha kuat. Berarti kalau ada pertanyaan, apa arti dari Al-Qawi? Al-Qawi itu yang maha kuat.
kuat. Apa buktinya bahwa Allah itu maha kuat? Allah mampu mengatur alam semesta yang luasnya miliaran bintang. Jika satu bintang sebesar matahari, lalu berapa jika miliaran? Nah, ini bisa dibayangkan oleh kalian semua ya. Jadi kekuatan Allah itu sudah melebihi apapun itu. Nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Dan terbukti, atau salah satu buktinya bahwa Allah itu maha kuat, ya seperti ini. Allah mampu mengatur alam semesta. Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi dalam kehidupan sehari-hari atau meneladani dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, berusaha menjaga kesehatan. Yang kedua, makan dan makanan yang halal. Dan yang terakhir adalah berolahraga menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini semua ikhtiar kita, usaha kita, cara meneladani kita bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu maha kuat. Ya, jadi cara-caranya untuk meneladaninya yaitu dengan ini semua. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua yaitu Al-Hakim. Coba kalian perhatikan bentuk-bentuk yang ada pada makhluk manusia. Kita akan mengetahui bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah pola yang sama. Misalnya manusia, kedua belah matanya diletakkan di wajah, hidung diletakkan di antara kedua mata, dua tangan di samping kanan kiri, telapak kaki di bagian paling bawah. Kita tidak pernah menemukan mata ada di lutut atau tangan di kepala. Nah, ini semua Allah menciptakan secara bijak agar sesuai dengan fungsinya, agar sesuai dengan tugasnya. Maka kalian harus percaya bahwa Allah itu Al-Hakim. Kenapa Al-Hakim? Karena Allah menciptakan dengan cara yang bijak agar sesuai dengan tugasnya. Nah, bisa dilihat di sampingnya di halaman berikutnya. Dalil yang membuktikan bahwa Allah itu Al-Hakim itu ada di surat Az-Zukhruf. Wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi ini dalil Quran yang membuktikan bahwa salah satunya bahwa Allah itu maha al-hakim atau yang maha bijaksana. Oke, ringkasannya bisa dilihat. Al-Hakim itu artinya maha bijaksana. Kalau tadi yang awal itu Al-Qawi. Al-Qawi itu yang maha kuat. Kalau Al-Hakim yang maha bijaksana. Apa bukti Allah maha bijaksana? Sekarang perhatikan aja tubuhmu. Pasti kamu akan mengetahui atau menjumpai bukti bahwa Allah itu maha bijaksana. Jadi kalau ada pertanyaan, apa bukti Allah maha bijaksana? Nah, bisa yang ini atau bisa yang tadi, yang awal. Nah, karena Allah menciptakan secara bijak agar sesuai dengan tugasnya. Kemudian bagaimana cara kita mempraktekkan atau meneladani bahwa Allah itu maha bijaksana? Yang pertama, kita harus adil kepada seluruh manusia. Jangan ada istilahnya membeda-bedakan suku, agama, keturunan atau kondisi sosial. Nah, kita harus bisa seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, bijaksana dalam berbuat, tidak merugikan orang lain, suka menolong dan memberi manfaat kepada orang lain. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir, bersifat dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Nah, ini khusus kelas 6 nih, yang sudah mau
masuk ke remaja, awas, jangan kemanja-manjaannya harus segera dihilangkan nih, ya, keogohan-ogohannya harus mulai dewasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu al-musawwir. Bisa dilihat. Al-musawwir ini berarti maha pembentuk rupa makhluk. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menciptakan makhluk lainnya. Misalnya, sekedar menentukan warna kulit dan bentuk wajah. Emang kita bisa request gitu? Kita bisa minta kepada Allah. Misalnya, wajahnya pengen seperti ini, rambutnya pengen seperti ini, kulitnya pengen seperti ini. Tidak bisa. Yang membentuk rupa kita seperti ini, seperti itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mencela orang lain karena bentuk wajah atau tubuhnya jelek. Nah, ini awas nih, body shaming, ya, atau menjelek-jelekan anggota tubuh seseorang. Ini tidak boleh. Ya. Kalau ada anak-anak kelas 6 atau siapapun yang menjelek-jelekan, ya, anggota tubuh dari siapapun itu, berarti kalian sama aja meledek Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan dia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Di antara kehendak Allah adalah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus. Ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Bisa dibaca sendiri ya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Dan seterusnya. Nah, ringkasannya bisa dilihat. Jadi, al-musawwir itu artinya yang maha pembentuk rupa. Tadi, al-qawi yang maha kuat. Al-hakim yang maha bijaksana. Yang sekarang al-musawwir yang maha pembentuk rupa. Apa bukti Allah maha pembentuk rupa? Nah, banyak ya. Misalnya, perhatikan bentuk cap jempol 10 orang temanmu. Adakah yang sama? Sekalipun kembar, tetapi pasti tidak ada yang sama persis. Nah, karena Allah menciptakan itu semua. Kemudian apa yang harus kita praktekkan atau yang kita teladani? Yang pertama, tidak merasa tinggi hati jika mempunyai kelebihan dalam hal kecantikan atau kegantengan. Ya, kalau yang merasa cantik, yang merasa ganteng, itu pemberian Allah, syukuri, nikmati, jangan sok-sokan. Karena semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan yang merupakan titipan Allah. Nah, ini juga harus kita jaga nih. Apalagi sekarang lagi masa pandemi, ya, harus bisa menjaga kesehatan lingkungan ataupun kesehatan diri sendiri. Baik, anakku, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yakni Asmaul Husna Al-Qadir. Bisa lihat di sini bahwa Al-Qadir mempunyai arti yang maha kuasa. Harus bisa dibedakan antara yang maha kuasa dengan yang maha kuat. Ya. Allah maha kuasa atas seluruh alam semesta berikut semua makhluk yang ada di dalamnya. Allah maha kuasa melimpahkan rahmat dan menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang dikehendakinya. Tidak ada satupun yang dapat menolak kehendaknya. Jadi apa yang sudah dikehendaki oleh Allah SWT, maka itu akan terjadi. Pastinya bagi orang-orang yang telah mengenal Allah melalui sifat Al-Qadir ini, tentu akan menyadari bahwa kekuasaan Allah lah adalah kekuasaan yang tertinggi. Jika ia adalah orang yang memiliki kekuasaan, maka tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menindas yang lemah. Orang yang meneladani sifat Allah Al-Qadir akan berpikir jika ia menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, bisa jadi Allah murka dan mencabut kekuasaannya. Kayak presiden, bupati, wali kota, para kepala daerah, kepala desa, RT, RW,
Ya, intinya seseorang yang mempunyai jabatan. Nah, itu tolong ya, pergunakan kekuasaannya sebaik mungkin. Jangan sampai menindas orang lemah, karena Allah akan murka dan bisa jadi akan dicabut semua kekuasaannya dengan mudah. Bisa lihat kesimpulannya, Al-Qadir itu berarti tadi artinya yang maha kuasa. Tidak ada manusia yang bisa memaksakan Allah untuk melaksanakan atau mencegahnya. Jadi makhluknya atau manusia tidak bisa mengintervensi atau memaksa kepada Allah ataupun menolak atau mencegah. Ya, jadi kalau kata Allah terjadi, maka terjadilah. Kemudian bukti Allah maha kuasanya tuh yang seperti apa? Ya, bisa diperhatikan saja. Pemimpin di dunia ini ada nggak yang melebihi 100 tahun? Bahkan lebih. Pasti kan ada batasannya. Nah, sedangkan kekuasaan Allah itu tidak ada batasannya, kekal, abadi. Kemudian, apa yang harus kita praktekkan? Apa yang harus kita teladani? Yang pertama, menolong orang yang dalam kesulitan atau yang tertindas. Nah, kalau ada yang tertindas atau yang kesulitan, nih, jangan malah dicengin, jangan malah diledek-ledek. Ya, ini mah ada yang tertindas, malah diledek. Tambah parah. Kemudian menunjukkan sifat yang mengayomi keluarga. Orang tua, saudara, adik, kakak. Nah, ini kebiasaan nih. Banyak anak-anak kelas 6 yang punya adik malah berantem. Banyak kelas 6 yang punya kakak malah berantem. Bukannya akur. Ya, usahakan. Sama kakak, sama adik itu harus akur. Saling menyayangi, saling mengayomi. Karena itu salah satu bukti kalian semua meneladani sifat Al-Qadir. Baik, selesai sudah. Ada tugas ya dari Bapak untuk kalian. Perhatikan halaman 26. Di sini ada bagian B 1 sampai 5. Kalian salin soalnya di buku tulis. Kemudian di bawahnya kalian jawab sebenar-benarnya. Ya. Kemudian di bawahnya beri tanda tangan orang tua atau siapapun yang ada di rumah. Kalau nggak ada orang tua, yang penting harus lebih tua dari kalian. Ya, kalau sudah ada tanda tangan, fotoin, kemudian kirim di e-classroom. Itu saja untuk bab 2. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak. Kita persiapan untuk latihan-latihan soal, nanti untuk persiapan PTS. Siap ya? Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.